Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini saya akan bahas tentang ini nih, aksesoris yang digunakan untuk biasanya ada di motor metik ya, oleh para ibu-ibu muda atau iim, kemudian mamah muda yang suka bawa anaknya sekedar ke minimarket atau ke jalan-jalan keliling komplek misalnya, santai-santai segala macam. Nah, saya ada tips dan saran ya untuk jok boncengan anak ini. Jadi jok boncengan anak ini seperti apa sih? Ada bahayanya juga. Ya, tips dan saran untuk jok boncengan anak dan bahayanya. Ya. Ini ada beberapa, saya kebetulan punya jok untuk boncengan anak ini, suka dipakai oleh istri saya juga buat sekedar ke minimarket lah ya, atau jalan-jalan sekedar keliling komplek. Ini ada beberapa jenis, kemudian ini satu lagi di Honda ADV saya ada juga jok boncengan anak ini kayak gini modelnya. Nah, yang pertama tips dan saran saya yaitu adalah jok bonceng anak ini tidak digunakan untuk jarak jauh ya. Kenapa saya bilang tidak digunakan untuk jarak jauh? Karena misalnya ya ketika jalan itu angin sepoi-sepoi, karena posisi si anak ini ada di depan, dia akan kena angin misalnya ya, kemudian ngantuk. Nah, ketika ngantuk itu salah satunya akan menyebabkan si driver oleng ya, bisa jadi si driver oleng, kemudian juga manuvernya ketika setang dia belok ke kanan, belok ke kiri, ini bisa mentok ke si anaknya ya. Jadi ini kalau dari sini, nah ini bisa mentok juga ketika misalnya ada tangan si anak ke sini, dia posisi oleng. Nah, itu saya bilang akan mengganggu si driver ya apabila manuver ya. Jadi hati-hati, dan kalau bisa jangan digunakan untuk jarak jauh ya. Kalau jarak jauh lebih baik di tengah, ada yang bonceng juga di belakang, jadi bertiga, karena lebih aman, posisi lebih dipegangin ya si anaknya itu ya. Ya, selanjutnya yang kedua adalah berikan tambahan pengaman. Artinya ada beberapa pengaman yang bisa ditambahkan. Nah, ini contohnya. Di sini contohnya ada safety belt ya. Ada safety beltnya supaya anak ketika oleng kanan atau kiri dia agak terhalang oleh safety belt ini ya. Kemudian juga ini ada. Nah, ini ada juga safety belt. Nah, yang model seperti ini nggak ada nih. Nah, model begini nggak ada nih. Yang model begini ini biasanya tidak bisa dikasih safety belt ya, karena memang bentuknya seperti itu, hanya untuk jarak tidak jauh, jadi dia nggak bisa dikasih safety belt ya. Jangan digunakan untuk jarak jauh lah, intinya seperti itu kalau yang model itu. Nah, selain safety belt ada juga biasa di sini dikasih bantal stang ya, bantal stang supaya dia bisa ya mungkin kepalanya di sini, menidurkan kepalanya di sini ya. Kemudian juga ketika misalnya ada rem mendadak segala macam, dia bisa tercover dengan si bantal stang yang ada di sini ya. Selain bantal stang ada juga ya, kita harus juga pakai ini helm ya. Anak-anak nih kasih helm, juga ada kacamatanya. Supaya apa? Menghindari terpaan debu lah ya, debu serta angin yang ke arah mata langsung ya, karena dia ada posisi ada di depan. Dan juga kalau teman-teman yang suka merokok sambil naik motor, hati-hati debunya itu ke belakang ya. Nah, ini dikhawatirkan adalah kena ketika misalnya anak kecil ada di sini, bisa kena mata kalau nggak pakai helm sama kacamatanya ya. Selain itu juga serangga ya, pakaikan helm dan kacamata ini kalau
lewat biasanya naik motor menjelang maghrib segala macam, serangga pada keluar tuh, hati-hati bisa kena mata. Itu biasa kena yang di depan duluan ya. Kita mesti pakai helm, kacamata, menghindari serangga yang kecil-kecil itu suka bisa kena mata atau masuk ke mulut, biasanya suka gitu kalau menjelang maghrib tuh ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pilih jok boncengan ini yang aman untuk bodi motor. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena gini, ini si jok ini kan kalau matic biasanya taruh di tengah nih. Nah, dia cari bahannya yang tidak bikin lecet si bodi motor ya. Nah, upaya untuk ngakalinnya, nahannya supaya menghindari lah kalau bisa lecet pada bodi motor. Nah, saya pribadi saya kasih tank pad ya. Saya kasih tank pad. Nah, dudukannya ini bahan kulit juga, nggak terlalu kasar. Kasih tank pad supaya bisa terhindar dari kelecetan yang ada di motornya ya. Kalau ini bawahnya dikasih karpet, nahan juga. Nah, ini kalau dipakai tank pad. Selain itu, beratnya juga perlu kita pikirkan ya, karena berat si boncengan untuk anak ini jangan terlalu berat. Nah, ini kebetulan enteng nih, saya beli ini. Bahannya juga nggak terlalu tebal segala macam, karena berat bisa mempengaruhi manuver dari si driver ya. Jadi bisa jadi menambah bobot kendaraan yang akan mempengaruhi si driver dalam bermanuver, belok kiri segala macam, kalau jalannya berkelok-kelok mungkin yang dilalui. Nah, itu kalau bisa jangan terlalu berat ya, karena yang beredar di pasaran itu ada yang dari bahan kayu segala macam, besi semua segala macam tuh ada yang seperti itu. Menurut saya pilih yang bahan bagus tapi tidak terlalu berat ya. Kemudian juga selanjutnya itu pemasangannya simple, jangan ribet-ribet ya. Ini kan kalau ini seperti ini ya, tinggal taruh aja. Nah, ini saya sengaja ini nggak terlalu sulit. Kemudian ini juga tinggal angkat, sama yang itu juga ya. Ini yang ini tinggal angkat aja. Jadi pilih yang simple pemasangan, jangan yang dibaut-baut ke bodi motor segala macam. Jangan yang seperti itu, karena agak ribet kitanya ya kan. Kalau ini kan tinggal kalau butuh boncengan kita tinggal taruh, nggak butuh boncengan tinggal angkat ya kan. Jadi nggak terlalu, inilah simple lah istilahnya, pemasangannya simple ya, seperti itu. Selanjutnya tips dan saran saya adalah jangan bawa beban berlebih ya, jangan bawa beban berlebih ya, karena si anak beratnya berapa, kemudian si driver 2 orang aja cukup ya, atau mungkin ada 1 lagi 3 yang bebannya jangan terlalu berat. Misalnya ya, punya anak 4 dibawa semua satu motor, atau punya anak 3 dibawa semua jadi berempat, kalau bisa jangan. Kemudian juga hal yang lainnya, misalnya anak di depan, ini si driver di sini bawa belanjaan yang banyak segala macam, jangan. Atau di sini belanjaan banyak segala macam, jangan, karena bisa mempengaruhi si driver dalam berkendara ya, entah manuvernya ribet segala macam, itu sangat berbahaya ya. Yang kelima selanjutnya adalah, nah ini penting nih, ketika si anak ada di posisi joknya, tempat berkendara, tempat dia ngebonceng ini ya, dia di depan, hati-hati si anak ini memegang grip gas ya. Ini untuk motor matic. Misalnya ya, kita udah standby naik ke jok motor, si anak udah ada di posisinya di boncengan, mesin kalau bisa jangan dinyalakan dulu kalau kita ada keperluan lain. Misalnya kita mau buka HP, mesin jangan nyalain dulu untuk matic ya. Takutnya kita lalai ketika kita lagi main HP, saya anak megang grip gas ini diputar oleh dia, itu bahaya, bisa mental. Hati-hati seperti itu, karena ada kasus seperti itu ya. Jadi kita si driver udah di atas motor, si anak di atas motor,
mesin nyala, kita nggak tahu kondisinya, atau kita lagi ngangkat sesuatu misalnya untuk taruh di samping atau nunggu orang segala macam, itu hati-hati ya. Bisa mental kalau grip gasnya langsung diputar oleh si anak ya. Pernah ada kejadian seperti itu soalnya. Kemudian yang kedua adalah perhatikan usia si anak dan tingginya ya. Tinggi si anak misalnya terlalu tinggi juga, dia badannya bongsor, dia tinggi misalnya, bisa mempengaruhi pandangan si driver ke depan ya. Ditambah pakai helm misalnya dia, itu mempengaruhi pandangan si driver ke depan. Itu hati-hati juga ya. Kemudian usia perlu diperhatikan juga, karena usia biasanya menentukan kematangan mental si anak ya. Ada anak yang misalnya hyperaktif, ada yang anak yang emosinya lagi nggak stabil ya kan? Misalnya dia minta mainan, dia marah-marah, nangis segala macam. Nah, kita taruhlah dia di atas jok motor. Nah, dia bisa nangis, berontak-berontak di atas motor. Itu bahaya untuk si drivernya ya. Nah, makanya salah satu fungsi dari safety belt ini, ketika dia berontak segala macam, ada pengaman lah kalau safety belt ya. Itu untuk si anak. Selanjutnya adalah perhatikan kecepatan, kemudian juga kondisi jalan serta rambu lalu lintas. Itu kita harus perhatikan ya. Misalnya ya, kalau sedang macet kan si anak gerah posisi segala macam, itu si anak bisa stres, dia bisa berontak-berontak, dia nangis, dia aus segala macam. Kemudian juga jalan rusak ya, itu kan gajuk-gajuk segala macam, banyak batu-batu. Bisa jadi si anak ya dia lelah, dia muntah misalnya, itu kita bisa repot si drivernya ya. Khawatirnya si driver kehilangan konsentrasi lah, karena si anak, faktor si anaknya kecapean, muntah-muntah tadi ya. Kemudian jangan ngebut-ngebut ya, speed nggak usah ngebut-ngebut lah, karena kita punya tanggung jawab lebih. Ketika si driver biker bawa boncengan itu, tanggung jawabnya lebih dibandingkan seorang diri ya. Si anak misalnya ketika kencang-kencang itu dia akan oleng, akan panik segala macam, itu berbahaya. Itu perlu diperhatikan ya. Oke, itu aja tips dan saran dari saya ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang belum punya anak bisa segera dikaruniai anak, karena kebahagiaan orang tua adalah salah satunya ketika punya anak ya. Misalnya kita pulang kerja, anak kita pengen jalan-jalan muter-muter komplek sore hari itu misalnya menjelang maghrib segala macam, atau pagi hari menjelang kita berangkat kerja, itu kebahagiaan tersendiri buat para orang tua untuk bisa nyenengin anak ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga senantiasa hidupnya dilimpahkan keberkahan, kemudian juga semangat terus berkarya apapun profesinya ya kan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta di komen ya, buat para ibu-ibu muda atau keluarga baru yang baru punya anak satu, lagi seru-serunya gitu, anaknya diajak jalan-jalan pakai motor ya. Oke, subscribe dan like serta komen. Jangan lupa untuk tetap produktif dan selalu berpikir positif. Assalamualaikum. Hayu atuh.